yang memang masa betul standar 95. Iya. Betul ya kunci ya. Iya. Nanti tanya lagi yang laki-laki belum nanya kan? Udah. Nah, yang kalian dapatkan tadi berapa yang masaknya? Masa 81 sama 03. Nah, berarti kan jauh dari standar. Iya. Harapannya 95%. Iya. Nah, kalau di bawah standar itu apa efeknya? Produksi. Maksudnya gini, setelah dapat angka-angka itu ngapain aja? Apain aja angka itu? Diapakan? Nah, bisa dia tanya, jadi detail. Jadi kayaknya setengah-setengah. Udah. Nah, Tahu kenapa kok dapat angka itu? Maksudnya kenapa kok harus dicek angka itu? Kira-kira. biar tahu sesuai standar atau tidak produksi. Nah, kalau dia udah sesuai standar, gimana? Kalau nggak sesuai standar gimana? Siapa Vina yang tengah gantian, jangan situ terus. Bantu lah. Ini fokus punya mungkin itu ya. Kamu Gus nggak dapat Gus? Masih Nggak dapat? Enggak, anu Pak, punya Ah. kami itu enggak kami foto gitu Pak. Jadi untuk anunya lupa. HP cuman sama punya Iki dia. foto aca. Punya Iki ada ya? Iya. Punya aku tak ada. Ah, Vina Karena gimana? Iki kemarin Udah dapat yang angka tadi? Vina, kita 80 berapa? dong. Oh iya ya. Iya, Tapi kita kan 81% dibagi. cuman yang buat masaknya. Nah, coba kalau dapat segitu gimana? Gimana dan harus bagaimana nih? Mandor dan asisten nih, dapat dia angka 81. Dia ngapain nih dia dapat angka itu? Coba. Asa? Mau nambahkan? Yang tadi? Atau yang laki-lakinya? Rizky ada mau nambahkan? Ada dapat angka itu? Kan dapat angka mutu buah. Yang buah masak, yang memang masak sempurna itu 81%. Nah, sementara standarnya 95. Nah, dia dapat angka itu ngapain? Oh ya, nanti cari lagi lah ya. Nah, jadi itu udah jelas kalian ini. Besok ke depan cara berpikirnya kalian Kritis gitu. Tanya gitu kan. Nah, artinya jadi gini, kenapa kok buah itu dievaluasi? Nanti tambahkan, saya mungkin nggak akan sempurna jelaskan. Nah, dievaluasi kita untuk mengetahui ternyata hasil produk yang kita dapatkan itu berkualitas atau belum gitu. Jadi karena kualitas tadi dia dikunci 95, berarti kan kalau kita dapat 81 berarti kan belum kan? Belum. Nah, kalau belum kita evaluasi. Berarti siapa yang nurunkan buah? Ah, ada dua. Kan kalau dia jelek di sini kan karena tadi 3, ada 2, buah busuk dengan buah mentah. Buah mentah. Udah, oke. Kalau dia buah mentah itu disebabkan apa buah mentah turun? Buah mentah, nah, tenaga panen. Jadi tenaga panennya kurang teliti dia panennya. Kita sampaikan ke tenaga panen, Pak, usahakan buah mentah jangan turun. Oke, jangan turun buah mentah. Makanya evaluasilah pemanen. Ya. Tatarlah pemanen itu supaya nanti buah mentahnya nggak turun lagi. Udah, sehingga kita bisa ngejar angka 95 tadi. Oke, yang kedua, apa yang tinggal lakukan? Apa kesulitannya? Apa kemudahannya? Ngedotes dari awal sebelum dotes gitu kan, bersihkan pelepasan keletnya itu. Oke, berarti nurunkan pelepah dulu. Pelepah, ya. Buahnya. Balik ke hidup. Nah, Jadi posisinya kayak mana tuh? tenaga panen. Belum 3. Jadi gini, proses nurunkan buah dan pelepah itu nggak sembarangan sebetulnya. Oke, nah karena ada namanya manajemen kanopi. Paham manajemen kanopi? Enggak. Nah, jadi manajemen kanopi itu mengatur jumlah pelepah. Nah, jumlah pelepah pada kelapa sawit itu sangat berpengaruh kepada produksi. Jadi kenapa berpengaruh produksi? Karena memang di daun itulah proses fotosintesis terjadi. Jadi ketika kita pupuk masukkan input hara banyak pun, kalau daun nggak ada itu nggak akan ke buah dia. Karena begitu hara diserap, kalau kalian kan di lapangan diserap dari akar ke batang nanti ditransfer lah ke dengan proses fisiologisnya ditransfer ke daun fotosintesis bantuan dengan daun kecil segala macam-macam. Nah, hara tadi maka hasil fotosintesis itu artinya hasil dari fotosintesis tadi dioperlah ke bagian tanaman untuk membesarkan batang,
untuk nambah jumlah daun, untuk buah juga. Nah, jadi kalau kita sembarangan saja nurunkan pelepah itu berbahaya. Nah, kalau di kelapa sawit itu biasanya supaya mudah jelaskan dia gini. Sebetulnya kalau manajemen kanopi itu dia dihitung berdasarkan jumlah pelepah. Tapi kan repot jelaskan ke pemanen. Pak, pertahankan 32 pelepah, Pak, gitu. Kayak mana mereka mau mempertahankan? Sulit kan? Hitung itu lama kan? Nah, jadi biasanya kalau di kita itu Songgo 2. Songgo 2 artinya adalah mempertahankan pelepah, mempertahankan 2 pelepah di posisi buah paling masak. Nah, jadi buah paling masak itu pertahankan 2 pelepah. Lewat itu nggak boleh. Nah, jadi 2. Jadi ketika tanaman-tanaman muda ini itu harusnya mereka memperhatikan. Kalian harus tahu filosofi dulu ya. Karena kalau ikut aja mudah, ikut aja kalian pemanen. Tapi kan pemanen itu salahnya. Harus memperhatikan. Kita harus kan sesuai dengan standar kita memperhatikan 2 pelepah tadi kan. Songgo 2. Kalian nanti kalau di perusahaan manapun akan dengar lah istilahnya. Fraksi akan dengar, Songgo akan dengar. Kalau fraksi itu lebih ke berbuah, kalau Songgo itu lebih ke pelepah. Oke? Nah, jadi mempertahankanlah 2 pelepah di bawah buah paling besar. Udah, jadi pas turunkan pelepah nggak sembarang kayak yang Rizky bilang tadi. Pertama Pak turunkan pelepah kata dia. Nggak bisa ditengok dulu pelepah yang diturunkan itu udah pas Songgo 2 atau enggak gitu. Kalau dia oh ternyata di atas ini kan buah nih, ada dia pelepah 1. Di atas ini ada pelepah 1, ada buah lagi yang masak atau udah mau masak lah. Nah, kalau kita turunkan pelepah ini, yang atas tadi tinggal Songgo 1 kan jadinya. Karena 1 pelepah cuman. Nggak boleh, berarti ini curi buah, yang pelepah bawah ditinggalkan untuk menopang biar jadi 2 dia. Jadi 2 pelepah di bawah buah. Nah, tapi buah itu buah yang masak ya. Jangan buah yang mentah. Kalau buah mentah kan bisa aja banyak dia kan. Nah, tadi gitu. Nah, udah itu standarnya. Jadi kalian harus tahu standarnya dulu, baru tahu apa. Nah, setelah itu, kenapa kok di sini buat mereka pas panen itu turunkan pelepah? Karena memang rata-rata di sini pelepah buah itu kering. Jadi mau dipertahankan nggak optimal, makanya turunkan. Nah, kenapa pelepah bawah banyak kering? Makanya jadi kering. Kenapa pelepah bawah banyak kering? Karena di sini kan gambut dan pelepah bawah kering itu disebabkan 2 rata-rata. Yang pertama adalah tanaman keracunan asam karena pH rendah. pH rendah, pH kan dari 0 sampai ke 10 lah misalnya. Nah, pH rendah itu pH yang di angka berapa? Ada yang mau jawab? Nah, kan pH itu ada 2, basah dengan asam. Basah dengan asam. Nah, dikatakan dia basah apa, asam apa? kalau di asam itu di bawah, kalau dia 7 kan netral, kalau di bawah 7 itu asam, kalau di atas 7 basah. Oke, nah udah pas itu. Nah, jadi 7 adalah netral. Jadi 7 itu ketika kita 7 itu nggak berasa lah, gitu. Nggak berasa. Kalau di bawah 7 itu asam, di atas 7 itu basah. Ini saya baru dikasih tahu Pak Susilo tadi. Kami sekarang udah berangkat ya. Insya Allah Pak. Jadi harapan saya adik-adik mahasiswa yang sudah ya praktek udah mengenal dunia kebun secara langsung dan lihat gimana progresnya ya, prosesnya bagaimana ya. Cintaku kan di atas kertas, cintaku getaran yang sangat tak perlu dipaksa, tak perlu dicari. Oke, Pak Efra, gimana Pak? Bisa Pak, suka satu lagu aja. Jadi Pak. 1, 2. Nandru dulu Pak, tak mungkin aku melangkahi Nandru dulu. Nanti bilang dulu aku kurang ajar kan. Nah, ini bisa dulu Pak.
saling meminta setelah mencari alasan supaya tercapai hasratku. Tidak bisa hidup tanpa aku kira aku tidak bertemu lagi. Menurut si profesor ini nggak ada, itu nggak ada. Biasanya kan kalau Itu nanti di laporan, Pak. biasanya kalau saya dulu presentasi saya presentasinya kan ini berdasarkan misalnya kan kita punya backup temperaturnya dari kan ini panen dulu. Jadi suatu area perkebunan ya bisa dipanen syaratnya 60% area itu sudah memenuhi syarat panen. Ya, baik itu dari BCR dan kondisi tanaman yang masuk dalam perkebunan ada UPR dengan syaratnya ini ya, kemudian standar kebutuhan dalam 1 hektar ya, berapa jumlah bibitnya 1 hektar kebutuhan. Kalau kita mau nanam nih, kita ada luas lahan misalnya ada 4.000 hektar, berapa sih jumlah kebutuhan bibitnya? Ya, oke kan? Tadi butuh apa? Kebutuhan bibit, kemudian populasi, ya, gambut, mineral, ya, beda. Jadi kamu tampilkan juga, kita harus dihubungkan dengan itu juga lapangan, ya, kebutuhan di lahan mineral, misalnya dasarnya berapa, gambut, daya tanamnya berapa, populasi per hektarnya berapa, hubungan itu juga. Kita dihubungkan. Terus kebutuhan tanaman dalam 1 hektar, kalau kita menanam itu punya ladang, misalnya 10 hektar, terus kita harus siap. Jadi, ya. Ini ada apanya, tanya Pak Purba langsung. Kan instruksi Pak Purba kemarin itu sama Pak Adi. Berapa Pak? Pas ini? Oh, pas. Di apa kan lagi populasinya berapa 150 dan proyekan bahan bambu belanja tanam itu sudah dijelaskan. Oke, naik. Kemudian untuk mengubah untuk lahan gambut sistem tanam menggunakan metode whole indoor ya, metode whole indoor itu ya. Kemudian prestasinya semua berapa prestasinya? Prestasi alatnya dan berapa prestasi alatnya? Oke, next. Sistemnya sistem apa? Sistem OS ini loh, atau bersolid. Dan oke, next. Gimana ini? Udah 4 lagi. Next. Cantik aja Pak. Halo. Oh iya, ada Pak Purba itu orangnya nampak. Oh iya. Purba ya. Next. Dia orang-orang itu nampak. Akhirnya bisa hati sih. Penting kali kali itu siapa itu? Aduh. Next. Wah. Next. Aku tawarin rokok juga. Buang ajar ke kamu gitu loh, Pak. Kita buang ya lagi. Ya kawannya udah di dalam, masih ngerokok ya.
Bapak pula yang nunggu. Pak M kan nunggu bukan awak nunggu. Kalau tak dikit tak ada bikin nunggu. Bikin nih, tinggal dong.